Baiklah, di video kali ini saya akan membahas 15 kapabilitas bisnis intelligence. Langsung saja ke kapabilitas bisnis intelligence yang pertama. Yang pertama itu adalah spreadsheet yang mirip dengan Excel. Alat ini memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan, dan membuat grafik sederhana. Contohnya itu seorang analis penjualan yang bisa mencatat data penjualan harian di Excel lalu membuat grafik tren penjualan bulanan. Kelebihan dari spreadsheet ini mudah digunakan, fleksibel, cocok untuk analisis sederhana. Kemudian untuk keterbatasannya itu rentan terhadap kesalahan input manual, yaitu sulit menangani data dalam jumlah besar. Kapabilitas yang kedua adalah Decision Support System atau yang lebih dikenal dengan DSS. DSS ini adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer atau eksekutif dalam mengambil keputusan. DSS ini menggabungkan data, model analisis, dan antarmuka yang interaktif. Contohnya, seorang manajer logistik yang menggunakan DSS untuk memilih rute pengiriman paling efisien dengan mempertimbangkan biaya, waktu, dan resiko. Kelebihan dari DSS adalah membantu keputusan yang kompleks, bisa melakukan simulasi jika apa, misalnya apa yang terjadi jika harga bahan baku naik 10%. Sedangkan keterbatasannya sendiri membutuhkan data berkualitas tinggi yang berasal dari model analisis yang tepat agar relevan nantinya. Yang ketiga, kapabilitasnya data mart. Data mart adalah bagian kecil dari data warehouse yang fokus pada kebutuhan spesifik departemen atau unit bisnis. Contohnya ada departemen pemasaran yang memiliki data mart khusus berisi data kampanye, data pelanggan, dan data penjualan. Kelebihan dari data mart ini lebih cepat diakses karena ruang lingkupnya terbatas sesuai kebutuhan pengguna tertentu. Sedangkan keterbatasannya bisa menimbulkan duplikasi data jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada kapabilitas yang data warehouse. Nah, data warehouse ini adalah alat analisis yang paling familiar juga. Di sini dalam data warehouse, dia itu datanya sudah terintegrasi, terstruktur, dan siap dianalisis. Contohnya itu perusahaan retail yang menyimpan data transaksi dari semua cabang ke dalam satu warehouse sehingga bisa melihat tren penjualan nasional. Kelebihan dari data warehouse ini menyediakan single source of truth untuk analisis yang mempermudah konsistensi laporan, sedangkan keterbatasannya biaya dari pembangunan dan pemeliharaannya cukup tinggi serta butuh proses ETL yang baik. Dalam data warehouse dan data mart tadi terbagi 3 pecahan kecil, yaitu yang pertama metadata. Metadata adalah data tentang data itu sendiri yang menjelaskan asal-usul, struktur, definisi, dan cara penggunaan data. Contohnya, metadata bisa menjelaskan bahwa kolom tanggal di database berarti tanggal transaksi, bukan tanggal input. Kemudian kelebihan dari metadata ini membantu pemahaman dan tata kelola data, sehingga memudahkan integrasi antar sistem. Kemudian keterbatasannya sendiri, jika metadata ini tidak lengkap atau salah, pengguna bisa juga salah menafsirkan data tersebut. Kemudian pecahan tadi yang kedua adalah query dan reporting. Fitur ini memungkinkan pengguna menulis query perintah pencarian data lalu menghasilkan laporan. Laporan ini bisa berupa tabel, grafik, atau ringkasan. Contohnya, seorang analis yang menulis query untuk menampilkan total penjualan per wilayah, lalu sistem menghasilkan laporan bulanan. Sedangkan kelebihannya sendiri memberikan fleksibilitas untuk mengekstrak data sesuai kebutuhan. Kemudian keterbatasan dari query and reporting ini butuh pemahaman bahasa query, misalnya SQL, sehingga tidak semua pengguna bisa langsung menggunakannya. Pecahan yang ketiga adalah ETL, atau extract, transform, dan load.
ETL ini adalah proses dalam business intelligence untuk menyiapkan data. Di mana proses ekstrak mengambil dari berbagai sumber sistem datanya. Kemudian kalau transform membersihkan, menstandarkan, dan mengubah format data tadi agar konsisten. Sedangkan load itu memasukkan data tadi ke dalam data warehouse. Contohnya data penjualan dari toko fisik dan e-commerce yang digabungkan lalu diformat ulang agar bisa dianalisis nanti dalam data warehouse. Kelebihannya itu menjamin data yang siap pakai dan konsisten. Sedangkan keterbatasannya ini, proses ETL bisa memakan waktu lama jika datanya sangat besar. Kemudian kapabilitas yang ke selanjutnya ada EIS atau Executive Information System. Nah, sistem ini dirancang khusus untuk eksekutif yang menyajikan informasi ringkas, visual, dan mudah dipahami. Fokusnya itu pada indikator kinerja utama atau KPI. Contohnya itu CEO yang melihat dashboard EIS yang menampilkan grafik pertumbuhan penjualan, laba bersih, dan kepuasan pelanggan. Kelebihan dari EIS ini adalah memudahkan pengambilan keputusan cepat di level manajemen puncak, sedangkan keterbatasannya itu informasinya seringkali terlalu ringkas sehingga detail analisis ini bisa terlewati. Prioritas selanjutnya financial reporting yang menyimpan data historis. Contohnya itu laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan pendapatan tahun depan. Kelebihannya itu membantu perusahaan menjaga transparansi dan merencanakan strategi finansial. Sedangkan keterbatasannya itu jika data yang diinput tidak akurat, maka laporannya bisa menyesatkan. Kemudian kapabilitas selanjutnya ada online analytical processing atau OLAP. OLAP memungkinkan analisis data secara multidimensi. Artinya kita bisa melihat data dari berbagai sudut pandang sekaligus. Contohnya itu penjualan bisa dianalisis berdasarkan waktu, yaitu bulan atau tahun, berdasarkan produk, yaitu kategori atau merek, dan berdasarkan wilayah, yaitu provinsi atau kota. Kelebihannya itu memberikan fleksibilitas eksplorasi data, misalnya melihat detail lebih dalam dengan drill down atau dengan roll up, untuk melihat ringkasan. Keterbatasannya sendiri membutuhkan struktur data yang rapi dan sistem yang kuat agar analisis tadi berjalan cepat. Yang ke selanjutnya kapasitas selanjutnya itu adalah dashboard. Dashboard ini adalah tampilan visual ringkas berisi indikator kinerja utama dan metrik penting. Contohnya, dashboard penjualan yang menampilkan grafik tren, target atau realisasi, serta produk terlaris. Kelebihan dari ini memberikan gambaran cepat kondisi bisnis secara real time. Sedangkan keterbatasan dashboard jika terlalu banyak indikator yang ditampilkan, maka bisa membingungkan pengguna. Indikator selanjutnya adalah scorecard dashboard. Scorecard adalah dashboard yang dikaitkan dengan tujuan strategis organisasi. Biasanya menggunakan kerangka balance scorecards. Contohnya, perusahaan yang menampilkan scorecard dengan 4 perspektif, kayak keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Kelebihannya itu menghubungkan data operasional dengan strategi jangka panjang, sedangkan keterbatasannya itu membutuhkan definisi key performance indicator yang jelas agar benar-benar mencerminkan strategi. Kemudian workflow atau bisnis kapabilitas workflow.
Workflow ini merupakan otomatis proses bisnis berdasarkan data, di mana sistem mengatur alur kerja agar lebih efisien. Contohnya itu, yang pertama, jika stok barang di gudang turun di batas tertentu, maka sistem otomatis membuat tugas untuk tim dapat melakukan restock. Kelebihan dari workflow ini mengurangi pekerjaan manual, mempercepat proses, dan meminimalkan kesalahan. Sedangkan keterbatasannya itu butuh desain alur kerja yang jelas agar tidak menimbulkan bottleneck. Kemudian lanjut ke kapabilitas selanjutnya. Kapabilitas ke-11 adalah alert and notification. Kapabilitas ini memberikan peringatan atau notifikasi saat kondisi tertentu terjadi. Contohnya, jika sistem menerima email ke manajer jika penjualan turun lebih dari 20% dalam seminggu. Kelebihan dari hal ini adalah membantu mendeteksi dini masalah atau peluang. Keterbatasan sistem alert notification ini, jika terlalu banyak notifikasi, maka bisa menimbulkan alert fatigue atau yang dikenal dengan kelelahan karena terlalu sering menerima peringatan. Baik, kapabilitas yang ke-13 adalah data mining. Data mining ini adalah analisis tingkat lanjut untuk menemukan pola, tren, atau hubungan tersembunyi dalam data besar. Biasanya menggunakan algoritma statistik dan machine learning. Contoh dari predictive analytics ini adalah perusahaan e-commerce yang menggunakan data mining untuk menemukan pola belanja pelanggan dan memberikan rekomendasi produk. Kelebihan dari data mining ini ialah memberikan wawasan mendalam yang tidak terlihat dari analisis biasa. Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan data besar dan berkualitas, serta keahlian teknis untuk interpretasi hasil. Kemudian ada kapabilitas predictive analytics. Kapabilitas ini menggunakan data historis, algoritma statistik, dan machine learning untuk memprediksi kejadian di masa depan. Contoh dari predictive analytics ini perusahaan e-commerce yang memprediksi produk apa yang kemungkinan besar akan dibeli pelanggan berdasarkan dengan riwayat transaksi mereka. Sedangkan kelebihannya, dia membantu perusahaan lebih proaktif, misalnya dalam mengantisipasi tren pasar nanti atau resiko. Keterbatasannya itu, prediksinya itu bisa tidak selalu akurat dan kualitas prediksi bergantung pada data yang telah digunakan. Kemudian lanjut ke kapabilitas ke-14, yaitu broadcasting tools. Broadcasting tools ini merupakan fitur yang memungkinkan distribusi laporan, dashboard, atau analisis ke banyak pengguna secara otomatis. Contohnya itu laporan penjualan mingguan yang dikirim otomatis ke email seluruh cabang setiap Senin pagi. Kelebihannya itu menghemat waktu, terus memastikan semua pihak menerima informasi yang sama. Sedangkan kekurangannya itu, jika tidak dikustomisasi, maka penerima bisa merasa informasinya itu kurang relevan dengan kebutuhan mereka. Kapabilitas yang terakhir adalah portals. Portal BI portal ini adalah antarmuka berbasis web
yang menyatukan berbagai kapabilitas bisnis intelijen dalam satu tempat, di mana pengguna bisa mengakses laporan dashboard, metadata, dan alat analisis melalui portal ini. Contohnya itu karyawan yang masuk ke portal BI perusahaan untuk melihat KPI dari departemennya, mengunduh laporan, ataupun menjalankan query. Kelebihannya itu memudahkan akses yang terpusat dan meningkatkan kolaborasi antar departemen. Sedangkan kekurangannya itu portal